Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kebebasan mutlak sekarang teorinya. Yang pertama, yang namanya bebas mutlak, bebas sejati, itu berarti independen, absolut, tidak ada hubungannya sama apapun. Yang bisa bebas mutlak itu hanya Allah. Allah pun di level zat. Jadi Allah itu ada dua level. Level zat sama level sifat. Level sifat ini namanya level marbub. Level dia sebagai yang disembah. Ketika Allah sebagai yang disembah, yang berhubungan dengan makhluknya, Allah agak dalam tanda petik menampakkan dirinya, menyambungkan dirinya yang tidak terjangkau dengan manusia. Terus memperkenalkan dirinya, aku ini Rahman, aku ini Rahim, aku ini saya. Di level ini tidak bebas mutlak. Yang bebas mutlak itu Allah di level zat. Ini yang laisa kamislihi syai'un. Tan kena kinoyo ngopo, tidak bisa digambarkan, nggak bisa disentuh apapun, tidak ada hubungannya sama apapun. Ini yang namanya bebas mutlak. Apalagi manusia, Allah saja di level sifat tidak mutlak. Dia harus memperkenalkan dirinya pada manusia. Di situ tak sebut ada hadis qudsi itu kan, ana kanzun makhfiyun, aku adalah khazanah tersembunyi. Fa'uridu an u'rofa, maka aku ingin untuk dikenali. Fa'khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Fabi arafuni, maka dengan perentaraan makhluk itu mereka mengenalku. Jadi Allah akhirnya memperkenalkan dirinya di level yang bisa dijangkau oleh manusia. Ada hubungan khalik sama makhluk, abid sama ma'bud. Ada relasi. Ketika ada relasi sudah nggak mutlak lagi. Allah di level sifat. Ini yang bikin salah paham Ghazali di Tahafudz Falasifah. Jadi para filosof seperti Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain-lain itu ngomong Allah di level zat, sementara Ghazali ngomong Allah di level sifat. Ya, kapan-kapan kita ketemu itu. Pada saatnya saya ingin 1 bulan full ngomong Ghazali. Mungkin Al-Munqidh Minadzola, Tahafudz Falasifah, kemudian Maqasid Falasifah, dan kitabnya kan banyak Ghazali itu. Setahun Ghazali penuh juga bisa. Ya, dia punya Majmu'atur Rasail. Di sini macam-macam, semua bidang pengetahuan. Oke, jadi catatan pertama kata Ibnu Arabi, kebebasan mutlak itu hanya ada pada Allah di level zat. Manusia bahkan Allah di level sifat tidak bebas mutlak. Ada batas tapi dalam tanda petik yang sifatnya relasional yang bikin tidak bebas mutlak. Allah harus memposisikan dirinya sebagai yang disembah. Itu kan berarti ada hubungannya sama yang menyembah. Ketika hubungan-hubungan ini terjadi, nanti muncul banyak syarat-syarat. Ada pahala, ada siksa, ada ampunan, itu semua mulai ada batas-batas yang Allah memang inginnya Allah begitu, meskipun itu kehendaknya Allah sendiri. Jadi Allah di level zat itu bebas mutlak, di level sifat enggak. Apalagi manusia. Manusia pasti enggak bebas mutlak. Oke. Terus sekarang kalau manusia kebebasan itu ada di mana? Katanya Ibnu Arabi, kebebasan itu sebenarnya memang fitrah. Yang tadi dibilang dalam dunia sufi, bebas itu kan bebas dari ego, bebas dari nafsu, bebas dari dimensi kemanusiaan. Ini sifatnya
fitrah. Kenapa? Karena hakikatnya manusia memang dimensi lahutnya, citra Tuhan dalam dirinya. Sebenarnya kalau manusia itu bersih, otomatis dia akan pingin sekali ilaihi roji'un, bergabung sama Allah, dekat sama Allah, bareng sama Allah, terus bebas dari ikatan apapun. Fitrahnya begitu. Cuma banyak sekali yang menghalangi, banyak sekali yang merintangi, sehingga bikin tidak bebas. Maka kebebasan itu kan membuang semua penghalang tadi. Jadi dirimu itu, Pak, saya kok nggak bisa ya Pak, rindu Allah, cinta Allah, ingin dekat terus sama Allah. Berarti dirimu sebenarnya rindu, cinta, ingin dekat. Cuma ada yang menghalangi itu sehingga tidak terekspresikan. Nafsumu, egomu, cita-citamu, dimensi kemanusiaanmu. Cita-citamu banyak sekali kan, keinginanmu, karepmu kan banyak. Yang kecil maupun yang besar, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kan ada semua kamu. Ada yang besok Pak saya ingin punya mobil mewah, punya rumah tingkat, kerjaan mapan, istri, suami, cakep. Cita-citamu kan itu panjang. Yang jangka pendek, saya ingin besok pagi sarapannya di warung itu. Itu sibuk terus dirimu, keinginanmu macam-macam. Tidak pernah diam isi kepalamu, tidak pernah diam hatimu, sibuk oleh dunia, ya otomatis fitrahnya ketutup. Susah sekali kan. Jatuh cinta sama lawan jenis yang cakep gampang, tapi sama Allah susah. Pak, gimana ya jatuh cintanya? Rindu kayak para sufi sampai segitunya pada Allah. Gimana ya Pak caranya? Caranya simpel, taharrur. Bebaskan dirimu dari keterikatan dunia. Manusia itu diciptakan otomatis dalam citranya Tuhan. Di situ disebut oleh Ibnu Arabi, salah satu citranya Tuhan itu ghaniyun 'anil alamin. Dia maha kaya di atas alam semesta. Maksudnya apa? Tidak butuh apapun dari alam semesta. Dia sudah punya segalanya. Manusia harusnya sebenarnya punya karakter itu kalau dia mau. Kalau kamu mau, dunia seisinya bisa kamu perekkan itu. Diperekkan itu dianggap tidak penting. Iya jalan sih tapi tidak penting-penting amat. Kalau dalam hidup tidak prioritas. Prioritas satu-satunya yang tertinggi itu harus Allah. Kalau kayak gini, kamu akan ketemu rahasia fitrah manusia, kebebasan, dan ilaihi roji'un, ketemu Allah tadi. Jadi jadilah orang yang takhallaq bi ahlakillah. Salah satu akhlaknya Allah adalah ghaniyun 'anil alamin. Kamu boleh merasa perlu kerjasama dengan makhluk yang lain, tapi jangan merasa bahwa makhluk yang lain itu yang menolongmu. Jadi satu-satunya yang menolong itu Allah. Jangan butuh apapun pada makhluk, jangan ngemis-ngemis pada makhluk di level apapun. Dirimu sendiri sudah cukup, sama Allah saja. Bebaskan dirimu. Cuma ini level keimanan yang ngomong. Saya sering bilang, Allah itu kayak gimana? Allah sendiri bilang, ana inda dzanni abdi. Kalau kamu yakinnya setengah, ya Allah datangnya setengah. Tenang aja Mas, kalau Allah mengizinkan kamu dapat istri cakep, kamu kaya raya. Apa iya Pak? Saya kayak gini. Ya yakinmu setengah, Allah datangnya setengah. Kalau kamu nggak yakin ya enggak. Jadi para wali, para ulama itu kan keimanannya dalam, mantap, jadi yakin. Mungkin kamu heran ya, itu kiai-kiai itu tidak kerja, cuma di rumah ngajar ngaji. Santri bayar ya untuk pondok, untuk macam-macam. Kok kaya luar biasa, dari mana? Terus kamu curiga. Iya kan?
Karena isi pikiranmu kan selalu yang jelek-jelek tadi. Tiap hari nonton TV, nonton KPK. Jadi bayanganmu kalau ada orang kaya nggak jelas sumbernya, mesti daerah situ-situ. Ya kan? Yo, itu level imanmu. Level imannya mereka mungkin nggak banyak kiai-kiai, para ulama yang nggak mikir sama sekali dia dapat uang apa enggak, ya enggak mikir. Kalau enggak percaya, mungkin kiai yang uang kaya datanglah ke sana, enggak usah ngamplopi. Tetap kalau waktunya makan, kamu juga mungkin ditawani makan. Dan selalu ada. Itu mungkin levelnya. Jadi anak indadzoni abdi. Kalau kamu merasa cukup dengan Allah saja, yakin 100% akan jalan. Tapi kalau enggak, ya enggak. Kalau kamu masih, ya enggak Pak, kita manusia itu kan ya butuh yang lain. Kadang-kadang ya utang barang, kadang-kadang ya barang, ya sudah. Level keimananmu masih sampai di situ, masih merasa butuh pertolongan yang bukan Allah. Dan ini nggak bisa dipaksa, nggak bisa diteorikan. Saya bilang tadi, ini urusannya sama laku. Kadang-kadang kan wali-wali itu kan sering gitu. Saya dulu pernah juga diperintah gitu. Jauh-jauh ke rumahnya, udah motornya tinggal, pulang jalan kaki. Itu kan kalau pakai akal, jalan kaki itu berapa puluh kilo, sikil. Ya bismillah aja. Ternyata ya aman, dalam arti baru jalan kaki sebentar ada teman tetet, lah kok jalan kaki aja. Bareng yuk alhamdulillah. Ya kan? Tapi kalau tadi ragu-ragu, oh enggak usah Pak Yai, saya enggak masuk akal lah itu. Motor ngapain di sini juga, motor enggak kepake, uang motor saya tak pakai aja. Ya kan? Ujian-ujian kayak gini yang bagi saya kadang-kadang penting untuk ngetes sejauh mana kamu percaya dan yakin pada Allah dan kebesarannya. Tapi ya ini memang levelnya memang harus naiknya dikit-dikit, nggak bisa setelah ngaji ini tiba-tiba saya ingin langsung kayak Ibnu Arabi Pak Yoraisa. Stepnya pelan-pelan, ya ngaji ini direkam nanti didengerin kapan-kapan. Ya sekarang stepnya naik dikit gimana gitu. Oke. Realisasinya sekarang, katanya Ibnu Arabi, realisasi kebebasan yang sejati ya kayak tadi, lepaskan dirimu dari ketergantungan kepada apapun selain kepada Allah. Satu-satunya tugasmu adalah menghamba kepada Allah, tidak diperbudak oleh apapun selain Allah. Tidak diperbudak oleh cita-citamu sendiri, tidak diperbudak oleh target-targetmu sendiri, tidak diperbudak oleh lingkunganmu. Satu-satunya yang boleh nyetir kamu hanya Allah. Oke. Terus berarti rumusnya kebebasan dalam dunia sufi adalah kebebasan negatif. Freedom for-nya, ini kan freedom for, bebas untuk apa? Bebas untuk Allah. Berarti apa? Freedom from makhluk dan freedom for Allah. Turunnya sufi, jadi bebas dari semua keterikatan dengan makhluk dan bebas untuk menuju Allah. Keterikatan itu bukan berarti terus tidak punya tapi tidak terikat. Jadi mungkin pernah tak ceritain, bahkan 2-3 kali tak ceritakan kan, Ibnu Arabi punya murid, teman sebenarnya, teman sekaligus murid, sama-sama sufi. Sufi ini miskin sekali, murid sufinya ini tinggalnya di tepi pantai, penghasilannya dari nelayan. Nah, murid sufinya ini kalau dia dapat ikan, dagingnya ikan yang enak-enak dikasihkan ke fakir miskin, dia sendiri cuma makan tulangnya ikan. Nah, satu ketika
dia ingin mengunjungi gurunya, ingin mengunjungi Ibnu Arabi. Akhirnya mengutus cantriknya, muridnya cuman tolong kamu datang ke guruku Ibnu Arabi, dia pesen apa padaku. Cantriknya ini terus datang ke rumahnya Ibnu Arabi, terus dia lihat, kok beda 180 derajat sama guruku ya. Ibnu Arabi ini kaya raya, pelayannya banyak, kelihatannya barangnya mewah-mewah semua, tapi tidak berani ngomong cantrik. Terus tanya, kamu dari mana? Saya dari Ustadz ini, rumahnya yang di pinggir pantai. Apa jenengan ada pesan Mbak untuk guru saya yang di pinggir pantai? Katanya Ibnu Arabi, aku pesan ke gurumu ya, jangan terlalu mikir dunia. Itu kan mangkel ya muridnya. Gimana tidak terlalu mikir dunia, ini yang kaya raya. Guruku gubuknya kecil, tiap hari makan tulang ikan ya. Pesannya jangan terlalu mikir dunia. Begitu pulang ditanya, ada pesan apa dari Syekh Ibnu Arabi? Katanya muridnya ini, Ibnu Arabi itu kaya raya, tapi kok malah pesan jangan mikir dunia kan jenengan. Oh jadi pesannya itu jangan mikir dunia. Dia muridnya ini mikir sebentar terus nangis dia. Setelah nangis, kok guru malah nangis ya? Benar Syekh Ibnu Arabi, karena jadi dia ini memang kalau dapat ikan yang enak-enak, yang bagus-bagus dikasih yang miskin, dia cuma makan tulang. Tapi sambil makan tulang itu pikirannya, ini seandainya nggak cuma tulang, ada dagingnya, mungkin enak ya. Cuma mikir itu. Jadi sementara guruku yang Ibnu Arabi itu rumahnya kaya raya, hartanya banyak, tapi dia nggak terikat sedikit pun dengan hartanya. Seandainya detik itu juga semua hartanya hilang, dia nggak kaget. Jadi yang sini makan tulang, tapi isi pikirannya tentang dunia, tentang enaknya tulang yang ada dagingnya. Yang sana kaya raya, tapi harta bagi dia bukan apa-apa. Nah itu bedanya terikat dan tidak terikat. Jadi nggak mesti yang tidak terikat itu yang nggak punya. Kadang-kadang justru yang banyak mikir cewek itu yang nggak punya pacar. Yang punya pacar itu sudah nggak mikir macam-macam lagi tentang perempuan, takut sama pacarnya. Jadi coba dicek ya, yang ribut jomblo-jomblo kan yang asli jomblo. Yang sudah punya pacar sudah tenang hatinya, sudah nggak mikir macam-macam lagi. Oke, terus makom al-hurriyah, makom kebebasan itu katanya Ibnu Arabi adalah makom tahakkuk, bukan makom tahalluk. Ini yang saya bilang agak mikir sebentar. Jadi dalam dunia tasawuf, selain tadi ada tahalli, tahalli, tajalli, ada yang namanya ta'alluq, tahalluk, sama tahakkuk. Ta'alluq itu menggantungkan diri hanya pada Allah. Ta'alluq itu menyambungkan dirimu terus sama Allah, itu namanya ta'alluq. Alaqo itu kan ikatan, sambungan. Jadi di atas ta'alluq ada takhalluk. Kalau takhalluk setelah nyambung sama Allah, terus ingin mengisi dirimu dengan sifat-sifatnya Allah, itu namanya takhalluk. Mentalmu mental Allah. Dan yang terakhir tahakkuk. Tahakkuk itu mengaktualkan mentalitas bebas, isi dari Allah tadi untuk kehidupan nyata. Itu namanya tahakkuk. Kamu ingat Allah terus menerus, saya harus dekat terus sama Allah, itu namanya ta'alluq. Biar Allah senang dan mau dekat terus padaku, aku harus takhalluk. Ya kan? Menyesuaikan hidup sesuai keinginannya Allah, mengisi hidup dengan akhlak yang diinginkan oleh Allah. Nah, setelah terisi, ini dipraktekkan, nggak cuma dimengerti dan disadari, dipraktekkan langsung, itu namanya tahakkuk. Jadi
makomnya kebebasan itu makom tahakkuk. Tidak sekedar dipahami teorinya, tapi juga harus dijalankan. Tidak sekedar kamu ngerti bahwa kamu harus bebas dari makhluk, tapi juga dijalankan. Bebaskan dirimu dari makhluk. Itu namanya tahakkuk. Nah, tahakkuk itu kayak tadi, kayak di insan kamil. Jadi diawali dari kesadaran bahwa kita itu mungkinul wujud. Mungkinul wujud itu bisa iya, bisa enggak. Yang bikin kita ada itu Allah. Berarti apa? Kita itu hakikatnya enggak ada. Allah yang bikin kita ada. Dan semua makhluk yang lain itu juga hakikatnya enggak ada. Maka kalau ada orang yang hakikatnya enggak ada, kalau dia pinter, dia tidak akan bersandar pada yang lain yang juga sama-sama hakikatnya enggak ada. Sama-sama mungkin. Sandaran itu berarti apa? Satu-satunya yang pasti ada, wajib ada, yaitu Allah. Jangan minta tolong ke sesama manusia, sesama makhluk. Karena kamu dan dia itu statusnya sama. Bisa iya, bisa enggak. Dan hakikatnya enggak ada. Dia ada kalau Allah mengizinkan dia ada. Jangan utang ke temenmu, karena temenmu itu dia punya uang kalau Allah mengizinkan dia punya uang. Mintalah ke Allah, nanti kalau Allah mengizinkan, kamu tidak usah utang, dikasih sama temenmu. Susah ya mikir kayak gini, ya tidak mungkin bah kayak gitu. Ya memang masih tidak mungkin di level kepercayaan, keimanan kita sekarang yang kayak gitu itu tidak mungkin. Ini urusannya level memang. Urusannya makom kita belum nyampe. Sehingga yang gitu-gitu rasanya tidak mungkin. Nah kalau saya nggak ngomong, nggak minta, apa ya ujuk-ujuk dia nyomas tak utangi kan enggak. Karena kita memang belum nyampe ke situ. Tapi katanya Ibnu Arabi, hanya orang bodoh yang bersandar pada sesuatu yang sama-sama lemahnya. Orang sama-sama mungkinul wujud, sama-sama aslinya tidak ada. Oke, satu-satunya kebutuhanmu itu harus hanya pada Allah. Kalau mau bersandar, minta tolong, butuh apa-apa, sebutlah Allah. Pasti dikabulkan. Kalau enggak, berarti level keyakinanmu yang membunyikan. Saya sejak S1, sejak semester 1 sudah berdoa loh Pak, biar kumlot, tapi kalau enggak kumlot. Nah, itu doanya masih sambil kamu ragu, bisa enggak ya kumlot, aku di kelas enggak paham-paham, itu kamu sendiri yang ragu. Ya enggak nyampe, akhirnya juga enggak nyampe.